Jangankan 8 Pak, jenengan sholat tarawih 2 rakaat itu langsung Pak Solihin. Sholat tarawih kan memiliki makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disusul Pak wonten tamu. Terus wangsul, boten balik-balik. Terus tamu ini wangsul jam 10 Pak. Terus waduh kesel turu. Tidur, ndak tarawih ini 2 rakaat itu langsung. Nggih. Napa meneh 2 rakaat jenengan boten tarawih langsung Pak. Lah wong sunah. Napa pas dusul nek boten tarawih boten kan. Waduh kesel. Cuman eman kan ngoten kan. Setahun sepisan kok malah bolong tarawih ini. Cuman andaikan ndak tarawih apa kita bisa menyalahkan? Ndak. Lah kaul yang terakhir niki sing boten tarawih angsal niki yang banyak diminati sekarang. Utamanya hampir-hampir Idul Fitri ngeten niki. Banyak peminat masjid kali pasar ramean pasare tadi. Ramean mole. Iki gara-gara niki. Aku gak melo pendapat sing 8, mau. Aku gak melo pendapat sing 20, mau. Terus duwe pendapat dhewe. Ya kok ora usah tarawih. Aman ora usah debat. Cuman kan eman ngoten. Lah perdebatan kayak itu sebenarnya ya nopo ya. Kadang otot-ototan sampai tarung itu gara-gara ilmu ini kurang luas. Makanya kayak iso luwes. Kalau ilmu ini luas, ngomongnya luas padha dalile ra otot-ototan. Kenapa harus saling menyalahkan? Tugasnya yang tarawih sebenarnya bagaimana caranya tetangga kita sing durung tarawih cek melo tarawih. Kudu mana saling menyalahkan benderan 8 benderan 20. Tapi biarpun sama-sama benar, ganjaran nikah sing 20. Ya karena itu kita berdiri sholat 20 rakaat, tiap rakaatnya kita membaca Al-Fatihah 20, belum lagi surat-surat pendeknya. Kalau perlu ganjaran itu, terus seperti apa yang dilakukan tiap malam kita sholat tarawih ini 20. Hebat banget ini. Lah ini adalah bonus yang diberikan Allah kepada kita. Eman yang boten tarawih itu eman sih. Apalagi tidak puasa, eman. Karena tidak ada jaminan bagi kita tahun depan bisa ketemu dengan Ramadan lagi. Nopo wonten jaminan tahun depan dengan kasih sehat? Tidak ada. Tidak ada jaminan. Jangan-jangan ini tarawih terakhir. Tahun ini poso terakhir. Poso maneh wis di kuburan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Bisa jadi tidak pokoknya wedi. Begitu bahas kematian langsung pucet. Hati-hati ngoten. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka para ulama-ulama itu kalau melakukan puasa, mereka beranggapan bahwa ini Ramadan terakhir saya. Bahkan tidak hanya Ramadannya, hari itu ini adalah hari terakhir saya. Karena merasa hari terakhir saya, akhirnya ibadah maksimal. Lah kita tidak pernah maksimal melakukan ibadah karena merasa mati ini kusik suwe. Orang kepikiran mati belas. Koyok si aman ngoten. Padahal tidak menutup kemungkinan hari ini pun adalah hari terakhir kita. Jadi bayangkan kalau kita nanti meninggal tidak cukup amal, ayah. Tapi begitu kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, nanti kita meninggal, lalu pahalanya diberikan oleh Allah. Iki lo ganjaranmu poso, iki lo ganjaranmu tarawih, iki lo ganjaranmu darusan. Salah selama Ramadan darusan misak makro, itu pun karena izin oleh diceluk Pak Budi. Ayo darusan, waduh katanya izin. Akhirnya darusan sama makro, terus langsung kecelakaan mati. Diparingan iki lo ganjaranmu maca Quran mang. Ya Allah, tahu gini aku kata aman. Telat Pak. Telat. Rumur aku ngatam Quran. Telat.
Bidzikri sholihin tazidul barakah. Dengan menyebut-nyebut orang soleh itu bisa menambah berkah. Kalau cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau Ramadan beliau menghatamkan ping sulita selama Ramadan. Nah, jenengan pun hatam ping pinten Bu. Ibu-ibu ini. Imam Syafi'i itu selama Ramadan ping 60 hatamnya. Lah saya bicara seperti ini wonten sing nyanggah. Wah, ora masuk akal. Yo opo carane maca? Tapi kitabnya menerangkan hatam 60. Kenapa kita merasa oh ora masuk akal yo opo carane maca? Lah wong 1 bulan itu kan 30 kali. Berarti nek maca hatam 60 kan berarti siang hatam 1, malam hatam 1 kan? Ora masuk akal loh. Kenapa kita bilang nggak masuk akal? Karena kita mengukurnya dengan kegiatan kita sekarang. Si kate nonton di akademi, si kate delok YouTube, si kate joget TikTok, si kate nulis story, si kate upload video. Itu kegiatan kita sekarang. Lalu ketika ada omongan Imam Syafi'i hatam ping 60, masuk akal karena kita membandingkan dengan kita. Siapa itu dolan, siapa nge-grab, kapan mau coba Quran ini kan bukan. Tapi kalau kita pikir ulang ternyata bisa. Gitu. Orang yang bisa baca Quran, bisa baca. Orang yang bisa baca Quran, tapi jarang baca. Dia bisa baca, tapi jarang baca. Niku 1 juz Pak, 30 menit. Nggih. Iya. Sama berarti kita. Jarang baca tapi bisa baca, bukan yang bukannya kayak gitu. Bisa baca tapi jarang baca. 1 juz itu 30 menit. Kalau orangnya itu bisa baca dan terbiasa baca Quran, gak nyampe 30 menit lah, paling 25. Iya kan? Dia bisa baca dan memang terbiasa membaca Quran. 1 juznya itu 25 menit. 5 menit lebih cepat dari yang tidak terbiasa. Kalau yang hafal Quran, ayo. Kalau yang terbiasa baca 25. Kalau yang hafal Quran tidak sampai 25. Lah kalau sekelas Imam Syafi'i yang alim alama Quran, bukan cuma hafal asbabun nuzulnya, tafsirnya. Apa Imam Syafi'i? Al-Imam, salah satu mujtahid, salah satu imam yang 4, sekelas Imam Syafi'i itu akan di bawahnya lagi. Anggaplah 20 menit 1 juznya. 20 menit berarti 2 juz 40 menit, 3 juz 60 menit, 1 jam. 1 jamnya Imam Syafi'i 3 juz. 1 jamnya Imam Syafi'i 3 juz. Berarti 10 jamnya Imam Syafi'i hatam Al-Quran, Pak. 10 jam hatam Al-Quran. 10 jam malam hatam Al-Quran. Sehari semalam kan 24 jam. Lebih 4 jam. Nah kan, musuh iyo. Mungkin soalnya siapa yang mau WA, siapa yang buka grup. Dibandingkan kali itu. Jadi umpama Imam Syafi'i itu umpama selesai sholat subuh, yang lain pulang, Imam Syafi'i nyapu masjid umpama. Dari pojok meriku sampai pojok meriku disapu oleh Imam Syafi'i. Ini menghabiskan waktu 20 menit. Imam Syafi'i nyapu masjid ini Pak ndak diam sambil baca Quran. Sudah alim alama, tidak hanya hafal beliau. Nyapu masjid 20 menitnya Imam Syafi'i nyapu masjid.
ambil maca Quran. Selesai pulang dari masjid menuju rumah 20 menit, jalan kakinya Imam Syafi'i itu lisannya membaca Quran. Orang yang menang ngerasa ditonggoni. Lah iku lek Imam Syafi'i ngono kok. Punten sing Nabi Imam Syafi'i. Lah nanti nyampe rumah terus beliau buka pintu. Begitu buka pintu nyampe istirahat mah waduh kesel. Marinya ke masjid, mari melaku toko masjid, duduk istirahat duduknya Imam Syafi'i 20 menit itu nggak tahu sak juz. Itu Imam Syafi'i tiap waktunya dihabiskan untuk membaca Quran. Maka itu dilakukan tiap hari. Kalau Ramadan selesai beliau hatam ping suwita. Lanjut dengan hatam ping kita 10 hari. 10 hari hatam siji rombongan. Itu pun rombongan. Bareng-bareng. Lalu coba bandingkan amal kita dengan amalnya Imam Syafi'i. Waduh, baina sama wa sumur, antara langit dan sumur, tidak hanya bumi, sing plumane. Itu untuk sumur-sumur garing. Kamu tuh bangun. Baina sama wa sumur. Imam Syafi'i amalnya seperti itulah, kita seperti ini. Jauh. Bayangkan 1 jamnya Imam Syafi'i itu menghabiskan 3 juz. 10 jam itu berarti sudah menghatamkan Quran. Ulama alhamdulillah selama Ramadan, mulai dari selesai sholat maghrib sampai berangkat sholat tarawih, saya terbiasa menghabiskan 3 juz. Juz tomat tadi, juz tomat, juz bukan, juz blewa, 3 juz itu bendino, baru budal safari tomat. Juz Quran, 3 juz, sama 3 juz. Jadi nopo cara dimocos setengah jam udah 3 juz. Ini juz tomat. Coba bandingkan amal kita dengan beliau. Waduh. Maka akan jauh lagi ketika kita membandingkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Waduh. Kalau menyebut-nyebut orang soleh saja bisa menambah berkah. Biar kita meniru maksudnya kan. Biar kita niru. Apalagi dengan menyebut Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, makin besar barokahnya. Cuman lek nguber, waduh. Jangankan nguber Kanjeng Nabi, nguber Imam Syafi'i angel. Jangankan Imam Syafi'i, kiai-kiai kita lo kita nguber angel. Kiai kita wangel nguber. Saya pernah ketemu dengan santri Lirboyo, alumni sepuh. Beliau cerita Kiai Mahrus Ani Lirboyo niku lek Jumatan budal jam 9. Kiai Mahrus Ani Lirboyo, padahal beliau pengasuh pondok kiai, tapi Jumatan budal jam 9. Kiai Mahrus Ali Lirboyo nyampe masjid, selesai sholat tahiyatul masjid, lanjut duha, selesai duha lanjut sholat hajat, lanjut sholat taubat, lanjut sholat tasbih, lanjut baca Quran. Ngenteni santri ini sampai wayai Jumatan. Begitu Jumatan yang khutbah beliau, sing imami Jumatan di beliau lagi. Selesai Jumatan santri ini salaman turun dari masjid. Beliau enggak turun ini mantun surat asar. Kiai Mahrus Ali Lirboyo bisa kita nih. Raiso jam 9 budak malah dirasani wong. Wis kate mesen surga. Wis kate duwe tiket surga, belum paling pamer sarung. Biasane ngoten. Kiai Mahrus Ali Lirboyo
kalau Jumatan budal jam 9, pulangnya selesai sholat asar bagaimana? Itu dari alumni Lirboyo yang sudah sepuh itu, santrinya beliau. Lah kita tidak bisa. Jangankan niru Imam Syafi'i, niru yang seperti aja, yang seperti Kiai Ma'ruf Ali ini, angel pol-polan luar biasa, angel. Maka di NU diajarkan santri derek yai, bukan langsung kita ibok Kanjeng Nabi Muhammad kartun. Ya kita tetap niru kiai itu, ya kiai niru gurunya, gurunya diniru gurunya lagi, niru gurunya lagi, nanti nyampe ke Imam Syafi'i, nanti nyampe gurunya, akhirnya nyampe ke tabiin niru sahabat niru Kanjeng Nabi. Ojo langsung nang Nabi katon. Bukan kita tidak boleh, tidak, cuma kita sadar diri. Kualitas iman koyo ini. Niru kiai saja yang warathatul anbiya, angel, apalagi langsung niru Kanjeng Nabi. Maka diajarkan santri derek kiai. Santri derek kiai. Nopo angsa? Maka ada satu makalah, man qallada aliman laqiyallaha saliman. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa sing ikut wong alim, taklid sama orang alim, laqiyallaha saliman, dia akan bertemu Allah dalam keadaan selamat. Ikut dalil santri derek kiai, ora perlu dalil. Sekarang kan banyak orang sing ngarang-ngarang maulid haram, tahlilan bid'ah kan ngoten niku. Sekarang marah. Bahkan mereka sudah bikin partai. Sekarang mereka punya partai, ingin menguasai parlemen di Indonesia. Bahaya kalau mereka yang menang. Iso-iso tahlilan bukan gawe surat izin. Maulid Nabi suruh gawe surat izin. Lalu jenengan lek boten saged dalil. Dalile gemelo yai niku. Maulid Nabi haram, taklilan bid'ah. Enggak. Lah kok iso enggak dalile iki? Dalile melo yai. Maksudnya apa? Kiai ku mimpi tahlil. Kiai ku bersenji. Kiai ku gimana iman? Aku santri ini derek yai. Dalile apa? Ya dalile melo yai. Urusan dalil tak kono nang yai. Mari. Ziarah kubur haram. Lapo ziarah kubur nyembah patok. Lah sing nyembah patok itu sopo? Lalu kita ke sana mendoakan orang mati kok. Mendoakan yang mati, bukan mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati haram hukumnya. Pak Sodikin sing sehat tak dungakno sampean mati kan haram. Dadi